Pecikan, Kabupaten Sukabumi gelar pelatihan kader penyuluh batch 2 berlokasi di kampus IMWI Jalan Veteran Gunung Parang, Kota Sukabumi 28 September 2024. Pelatihan kader penyuluh P4GN ini memiliki tema "Aku takkan pernah merasa lelah untuk berjuang melindungi bangsa ini dari bahaya laten penyalahgunaan narkotika". 5 orang narasumber tampil memberikan edukasi kepada peserta, diantaranya materi P4GN disampaikan oleh Nur Afrita dari BNNK Sukabumi. Lanjut materi rehabilitasi oleh Bambang dari BNNK. Kemudian dilanjut Budi Utama dari Koramil 04 Cikole yang membawakan materi wawasan kebangsaan, dan setelah Isma dilanjut materi public speaking narasumber Insinyur Ahmad. Acara terakhir yakni materi manajemen dan organisasi dengan narasumber Bambang Sumantri SEMM diakhiri dengan sesi foto bersama. Nur Laila, Palapa TV, mengabarkan. O-nya psikotropika, B-nya bahan adiktif. Jadi kalau narkotika, narkoba secara umumnya itu zat alami ataupun secara kimia, ya dia ada rasa langsung secara oral atau dihirup dan sebagainya, disuntikan. Nah, ini dampaknya adalah rehabilitasi itu apa? Kalau saya bacakan atau korban penyalahgunaan yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan layanan pasca rehabilitasi yang dilakukan secara kontinu dalam satu kesatuan layanan yang terintegrasi. Tengah narkoba berarti tercandu. Ini disebut upaya pemulihan. Kenapa pulih? Ini sama halnya dengan penyakit gula, kolesterol, asam urat. Jadi tergantung kita makannya apa. Pakai site, gorilla, ganja, dan barang bukti masih ada di sakunya. Dari jurus sama orang memang agak sulit dalam ya kelas sekolah ke sama orang tua sampai gerbang masuk ke sekolah. Itu orang tua pulang, dia keluar ke warung mengisapkan rokok ganja tersebut. Yang kita tangkap dan dia sosialisasi sama apa? Karena memang sangat bahaya pada sekolah, sangat bahaya. Pelatihan dasar ini adalah digunakan untuk yang akan menjadi pengurus PAC. Kemudian ada pelatihan kedua itu untuk DPD. Kemudian yang untuk DPP itu adalah pelatihan dari BNN. Jadi bersifat GN, pencegahannya bagaimana? Nah, itu maksudnya ke yang dimaksud dari Cambridge Dictionary. Gitu. Silakan, Bapak, ini dapat disimpulkan bahwa berbicara di depan umum, tetapi juga termasuk seni menyampaikan pembicaraan tersebut. Nah, tapi kalau kita sipil, kita tidak bisa seperti itu. Ada kadang namanya, Bu, itu dalam audiens ya, kita konteks public speaking itu selalu ada audiens, gitu, ya kan? Nah, disinilah seninya bahasa, gitu. Nah, nanti selanjutnya ada kita kumpul begini, jumlah nggak akan begini, saya akan begini. Nanti kalau saya laut Ancol saya kuras, akan memberikan informasi juga, ya kan? Di bank, di kantor bank, tapi momen keuangan tentang falas, ini dari sekian sampai sekian, ini akurasinya sekian persen. Nah, kita nggak apa pakai jeans, pakai Acara yang selanjutnya, yang benar dan baik yang mana nih Pak ya? Antara kata-kata ini, kepadanya waktu kami persilahkan, atau kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kalau disebut namanya, dan yang kami hormati Bapak Rahmat, kami memohon perkenannya untuk mengisi waktu dan tempat untuk menyampaikan beberapa hal. Kami persilakan. 4GN, pencegahannya bagaimana? Nah, itu maksudnya ke yang dimaksud dari Cambridge Dictionary. Gitu. Silakan, Bapak, ini
dapat disimpulkan bahwa berbicara di depan umum, tetapi juga termasuk seni menyampaikan pembicaraan tersebut. Tapi kalau kita sipil, kita tidak bisa seperti itu. Ada kadang namanya, Bu, itu dalam audiens ya, kita konteks public speaking itu selalu ada audiens, gitu, ya kan? Nah, disinilah seninya bahasa, gitu. Nah, nanti selanjutnya ada kita kumpul begini, jumlah enggak akan begini, saya akan begini. Nanti kalau saya laut Ancol saya kuras, akan memberikan informasi. Yang Saya Iya. memperkenalkan diri. volume 84 Nama Bang Semangat. pemindahan dibatalkan P. Mungkin kalau Bapak Ibu suka dunia pewayangan, pernah mendengar nama itu. Bambang Jadi Bambang Supantri. Saya kan dekat dengan Pak Tugas ya. Tapi dulu saya suka slip of tongue, suka saya panggilnya Pak Teguh gitu ya. Rangka tapi ada Pak. Dan dengan Mas Ahmad, kami juga sama-sama ada di himpunan Putra Putri TNI Angkatan Darat gitu. Mas bisa bantu saya? Waktunya sudah agak sore, kemudian saya juga takut terlalu banyak ambil waktu Bapak Ibu. Nanti berkenalan dengan saya setelah acara selesai, kita bisa lebih lanjut kota dari DPD, dari Bogor ya dan sebagainya. Mohon izin apabila saya ada salah sebut nama dan sebagainya, mungkin ada kata-kata yang kurang menyenangkan apabila nanti saya menyampaikan. Mohon maaf, ya, namanya juga gelar dari saya, nanti saya malu. Kalau pendidikan di situ, saya di Teknik KB, kemudian di Widya Tama. Pengalaman kerja saya cukup banyak karena saya sudah cukup tua. Saya umur 5 darah Bapak Ibu. Sudah mulai umut-umuti. Yang masih aktif hari ini dengan Pak Tugas dan Mas Ahmad, saya ada di Penasehat Pakar. Saya juga ada di Ketua Persatuan Anak-anak Kopassus di Jakarta di GPP Pusat. Kemudian kalau profesi mengajar saya sendiri, home base saya nomor induk dosen, tapi MUI ini sudah berubah. Notifikasi pembaruan perangkat. Sebagainya tentu pikiran saya awalnya itu bukan berapa saya dapat uang, tapi apa yang saya akan berbuat. Insya Allah itu akan mengikuti. Harus bertahan. Itulah organisasi. Seperti Pak Tugas saya mengurus Tipakat ya. Pak Tugas sampai hari dapat untung dari malah mungkin beliau keluar uang untuk mendanai organisasi yang bisa diberikan. Insya Allah kalau namanya rezeki dari tempat lain akan berjalan. Kita bicara namanya amal ibadah kita Bapak Ibu ya. Nah itulah dalam berorganisasi. Jadi kalau kita masuk organisasi, saya ingin dapat sesuatu kali. Karena kalau begitu nanti kita akan selalu Bapak siapa yang tadi ahli beliau masuk pada kewajiban ya Pak. GAN sudah ada di berbagai WhatsApp grup, bahkan saya nggak tahu dan nggak lihat dari yang kan saya sebagai grup ramai kegiatan ini dari pagi dari jam berapa, dari jam 10 ya Pak Ibu juga melakukan keberadaan organisasi kita itu harus diketahui oleh masyarakat. Jangan sampai saya dari harus bisa mengerjakan sekian titik baik dalam pemberian informasi yang jelas ya. Supaya Pak Tugas nanti jadi ada Dewan Kehormatan. Tapi dia harus dulu bahwa alam ya Pak Jokowi turun ke gorong di organisasi dia adalah orang yang di depan pun gitu. Pak Prabowo juga Di atas menara, itu yang pertama. Silakan. Di atas menara. Itu yang pertama. Menara, marilah menangis. Marilah menari di atas menara. Di atas menara, marilah menangis.
Jadi saya sudah lama berteman dengan Pak Tugas sebagai ketua dari GAN Kabupaten Sukabumi. Buat saya ini hal yang luar biasa. Ini sebuah kemuliaan dari rekan-rekan di GAN Kabupaten Sukabumi, di mana mau bergerak untuk menyelamatkan masyarakat. Tidak banyak orang yang ingin ikut terlibat di bidang ini, tapi ternyata rekan-rekan ada. Dan tentu ini sebuah keberkahan bagi masyarakat Sukabumi bahwa ada orang-orang yang peduli keberadaan mereka untuk terlindungi dari hal-hal negatif yang beredar di masyarakat. Apresiasi buat Pak Tugas dan kawan-kawan, khususnya secara keseluruhan untuk GANN Kabupaten Sukabumi. Saya dikasih materi yaitu wawasan kebangsaan. Jadi yang saya sampaikan itu adalah pengamalan Pancasila, masalah perkembangan terbaru di masa kini, masalah yang dilakukan dengan pergerakan narkotika. Yang terakhir ada silaturahim dengan mereka, jadi kita kenal semuanya. Gitu. Iya. Menurut Bapak, Pak, langkah dari GAN Kabupaten Sukabumi ini apresiasinya bagaimana? Untuk misi ini misi sosial. Ini sangat bagus. Menurut saya ini sangat bagus. Karena ini akan juga membantu, sedikitnya punya andil untuk membantu keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat, apalagi ini di masalah narkoba. Ya siapa sih yang mau orang tua itu yang anaknya sampai ke bawah ke arah itu. Jadi ini sangat positif. Mudah-mudahan ini semakin berkembang, semakin banyak dan semakin orang peduli lah akan masalah bahaya narkotika.